Ya ini kan tindak lanjut dari banjir kemarin yang melanda di Gunung Anyar untuk Menanggal dan sekitarnya ya. Dari Pak Wali kemarin langsung minta segera action dicari penyebabnya. Dan ternyata kita lihat penyebabnya di saluran kali perbatasan ini yang nggak bisa turun levelnya. Sehingga kemudian Pak Wali cepat diambil langkah. Akhirnya kita kemarin koordinasi internal lah, koordinasi di bawah. Kemudian kita turunkan alat berat, kita lakukan pembersihan enceng gondok hari ini, mulai kemarin, mulai 2 hari yang lalu sudah kita lakukan. Jadi kita indikasikan kalau ada enceng gondok itu berarti air lautnya tidak bisa naik, efeknya air dari darat juga nggak bisa turun. Sebetulnya musuh dari enceng gondok ini adalah air laut. Ketika kena air laut berarti dia akan mati. Kalau udah enceng gondoknya banyak, ini berarti air lautnya tidak nyampe sini sebetulnya. Pasangnya tidak nyampe sini, tapi efeknya air dari daratnya nggak bisa keluar juga. Makanya harus kita bersihkan enceng gondoknya. Kemudian kalau ada sedimen sedikit-sedikit kita angkat. Ini sebetulnya adalah kewenangan dari teman-teman provinsi ya, atau teman-teman BPWS Berantas untuk kali perbatasan ini. Tapi kemarin Pak Wali bilang cepat ditangani, keburu nanti hujan deras lagi, airnya supaya cepat bisa keluar. Sehingga paling tidak darurat ini kita bersihkan enceng gondoknya. Teman-teman langsung koordinasi. Kita koordinasi dengan BPWS Berantas kemarin, juga koordinasi dengan pengelola tol karena ini enceng gondoknya kita sementara kita standby-kan di sampingnya tol sehingga numpuk di sampingnya tol. Nanti kalau sudah kering kemudian agak kempes baru kita angkut untuk enceng gondoknya. Karena kemarin kondisi cuaca ekstrim, hujannya enggak seperti yang kita perkirakan. Jadi hujannya lebat sekali, makanya Pak Wali kemarin khawatir kalau tiba-tiba ada hujan lebat lagi, kemudian kali perbatasannya ndak bisa nampung, makanya beliau harus segera action. Wis apa yang bisa kita kerjakan, ndak masalah, ini kewenangan siapa ndak masalah, yang penting kita bersihkan dulu dan koordinasi. Yang penting koordinasi. Nanti mungkin hari Senin atau Selasa saya ke BPWS Berantas atau juga ke teman-teman Sidoarjo untuk koordinasi lebih lanjut. Ini kali perbatasan ini kita berbuat apa, teman-teman itu berbuat apa, jadi kita sama-sama kita kerjakan. Tapi sementara kita turun dulu enggak apa-apa. Kalau kali perbatasan ini kita bersihkan untuk banjir yang di wilayah Surabaya itu seperti Rungkut Menanggal, Siwalan Kerto sampai Putisari itu insya Allah bisa mengalir ke kali perbatasan. Insya Allah bisa bebas banjir di sana. Kemudian yang dari teman-teman Sidoarjo juga wilayah Waru mulai Pondok Chandra, Tropodo itu juga insya Allah bisa terbebas juga. Jadi ini sebetulnya kali yang sangat vital ini, kali perbatasan ini. Dinormalisasi. Jadi normalisasi itu mengembalikan fungsi saluran menjadi seperti semula dengan cara membersihkan enceng gondok atau mengambil sedimennya. Kalau itu bisa dilakukan, maka insya Allah ini wilayah sekitarnya mulai Gunung Anyar sampai Rungkut Menanggal sampai Siwalan Kerto insya Allah bisa bebas banjir. Kalau di kita ya di pemerintah kota Surabaya itu 1 tahun sekali, minimal itu 1 tahun sekali kita lakukan pengerukan saluran. Tapi ya itu kita berlomba dengan kecepatan daripada tumbuhnya enceng gondok. Jadi paling tidak kalau sudah dibersihkan harus ada yang menyisir. Kalau ada enceng gondok sedikit langsung dinaikkan. Enceng gondok ini kita tinggal 2 minggu, 3 minggu itu aja sudah langsung banyak lagi dia, beranak pinak banyak sekali ini. Makanya tidak cukup 1 tahun sekali, tapi harus juga dilihat atau istilahnya dilihat secara rutin, paling enggak 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali di patroli. Ya, kalau normalisasi kita lakukan biasanya di musim kemarau. Kalau normalisasi kita laksanakan di musim hujan seperti ini ponton yang kita turunkan ini nanti malah menghambat saluran. Jadi biasanya kalau di musim hujan kita tinggal melihat atau mengevaluasi nanti mana yang kira-kira ada sumbatan-sumbatan itu langsung kita bersihkan. Istilahnya tinggal sweeping atau tinggal sapu bersih. Kemudian juga kalau pas normalisasi itu juga harus koordinasi dengan semua elemen, termasuk dari masyarakat, buangnya di mana, di stempel dulu di mana, kemudian pengangkutannya kemana. Nah, itu kita harus koordinasi dengan semua pihak. Kalau kali Afur ini mungkin kira-kira sekitar 17 kilo ya. Ya, karena berkaca dari saluran kita, saluran Wonorejo itu sama, hulunya sama, itu panjangnya 17 kilo.
Kalau saluran Kebonagung itu 15 kilo. Afur ini, afur apa? Buntung Peketingan, afur perbatasan ini kira-kira ya sama panjangnya. Segitu juga, antara 15 sampai 17 kilo. Sampaikan terima kasih juga kepada jajaran terkait dari Bapak Lurah, Bapak Camat, sampai pemerintah kota, terutama Pak Wali Kota, dengan adanya tanggap darurat ini dengan langkah cepat. Walaupun sebenarnya saya dengar sendiri bahwa sungai yang awalnya Sungai Sil yang dilimpahkan ke kota Surabaya ini bukan wewenangnya Pemkot Surabaya kalau kita teliti, tapi merupakan wewenang provinsi. Sekali lagi kami ucapkan dengan keadaan kondisi seperti ini sekarang sudah ada tindakan, maka warga juga mengucapkan terima kasih. Dengan adanya tindakan ini minimal bisa mengurangi apabila terjadi banjir yang agak deras lagi. Warga di sini adalah yang terdampak sangat besar adalah warga kampung Gunung Anyar Kidul terutama. Sebelum adanya normalisasi seperti ini, hujan sedikit air meluber ke kampung Bapak. Karena apa? Kalau kita teliti ketinggian sungai dengan darat atau kampung warga itu lebih tinggi sungainya. Dengan dangkalnya sungai seperti ini, otomatis air akan gampang sekali meluber ke kampung Bapak. Ya, harapan kami untuk pemerintah tingkat 1 yaitu pemerintah provinsi untuk sesegera mungkin menangani sungai apa yang ada yang melintasi Gunung Anyar ini supaya apa? Kampung kita ini tidak tenggelam ke depannya Bapak. Terus yang kedua, harapan saya karena ini di Pondok Chandra sebelah sisi kiri ini sudah bagus ada pengsengan, sedangkan untuk wilayah yang ke arah Gunung Anyar ini kan belum. Akhirnya kalau terjadi hujan, tanah itu akan longsor ke sungai lagi Bapak, dan akhirnya sungai itu dangkal dan ditumbuh dengan tumbuh-tumbuhan seperti enceng gondok ini yang sangat mengganggu perjalanan air untuk menuju ke laut. BPWS atau provinsi sesegera mungkin menangani sungai yang ada di wilayah yang melintasi terutama di wilayah Gunung Anyar ini. Karena ini sifatnya kalau saya teliti sudah sangat memprihatinkan sekali. Sedikit hujan yang dulunya itu memang nggak ada hujan pun bisa ditanggulangi. Sekarang ini sudah nggak bisa. Karena rumusnya hujan mestinya kan setelah 5 menit hujan air itu akan surut. Tapi ini kenyataannya sampai hampir 2 hari air belum surut. Artinya apa? Air tidak mengalir ke bawah Bapak. Begitu apa yang kami alami beserta warga yang ada di sini. Kami dari LPMK Kecamatan Gunung Anyar, saya mewakili LPMK Kecamatan Gunung Anyar. Kami pernah berkirim surat kalau tidak salah bulan Maret 2024 itu kami sudah mengirim surat untuk normalisasi terkait masalah Sungai Afur ini, sungai perbatasan antara Surabaya dan Sidoarjo. Nah ini mau saya susul lagi surat yang kedua ke provinsi dan BPWS untuk segera merealisasi pengerukan Sungai Afur ini. Nggak salah surat itu saya layangkan itu sudah bulan Maret tahun 2024. Nah, dulu pernah dijanjeni bulan Juli mau dikeruk, ternyata sampai sekarang belum ada realisasi ini. Seberapa urgen sebetulnya pengerukan itu Pak? Sangat urgen sekali karena di sini sangat dangkal sekali dan banyak enceng gondok yang menumpuk sehingga menghambat aliran air menuju ke laut. Terutama waktu rob air dari laut menumpuk di sini ditumpu dengan air hujan yang sangat deras. Akibatnya kampung kami di wilayah Kecamatan Gunung Anyar banjir. Oke, alhamdulillah terima kasih atas gerak cepatnya Cak Eri ya. Meskipun bukan wilayahnya Cak Eri juga, kemarin di hujan pertama itu Cak Eri sudah datang untuk membuat aliran itu supaya lancar. Lantas ada hujan kedua,
Cak Eri juga datang lagi. Jadi 2 hari di sini. Saya terima kasih sama Cak Eri atas gerak cepatnya, Warga, kenyamanan warga, betul. Supaya warga ndak kebanjiran seperti ini. Terima kasih Cak Eri. Beberapa kali ini menjadi polemik ya. Pengerukan sungai Afur ini, karena inilah wilayah sebetulnya kewenangannya kalau nggak salah di BPWS ya. Jadi pemerintah kota agak gimana ya, kesulitan kalau misalkan mau melakukan pengerukan atau pembersihan itu harus izin dulu. Nah, izin dulu, informasinya itu perlu seperti ini. Harapan kami tidak perlu seribet itulah. Artinya kalau memang dikerjakan oleh BPWS, monggo segera dikerjakan. Terus kalau misalkan memang Pemkot mengerjakan itu, harapannya tidak perlu izin yang ruwet, agar supaya warga, dampaknya itu di warga, karena nanti kalau tidak ada yang mengerjakan, warga kami juga nanti yang kena. Harapan saya monggo kerjasama yang baik, mungkin karena ini kewenangan BPWS, monggo ranahnya BPWS bagaimana seperti apa penanganan untuk sungai ini.